龙虎斩！天哪，我眼睛没毛病吧？你输定了！叶兄打得漂亮！尹师弟。 Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Masih sehat kan? Bagi kalian yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, ya nggak sob. Nah, untuk menemani kaum rebaners dan kaum magers, kali ini Mimin akan melanjutkan review film dari Dubu Xiaoyao. Untuk link part lainnya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, logarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi.这谚语说的有道理，信不信随你。当时他就是死于这招。这招威力确实不小。司徒正田。Untuk menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan posisinya di pavilion Bitao agar aman, si Tu Zhengtian memarahi anaknya itu agar seakan-akan yang merencanakan itu semua adalah anaknya. 谁给你的胆子欺骗我？司徒正田。事与败露，要挽回局面，只能先为父亲。爹。阁主，是我失察，我甘愿先为居下。逆子！逆子！你居然敢欺骗阁主！ 但念我多年忠心耿耿。Si Tu Zhengtian pun berlutut meminta ampunan pada Patriark Pavilion agar mereka diampuni. Patriark Pavilion pun mengira bahwa itu adalah ulah anaknya, dan ia kemudian melepaskan posisi si Tu Zhengtian dari posisi penatua dan akan dipindahkan ke divisi pengobatan. Namun sayangnya, Yeyu masih tidak terima ketika ia dibohongi untuk pergi ke puncak Wanxin dan si Tu Zhengtian merencanakan untuk menyingkirkannya. Maka dari itu, ia tidak mau melepaskan si Tu Zhengtian begitu saja dan menantangnya bertarung sampai mati. Master Puncak mengatakan karena Yeyu baru saja melewati ujian, cederanya juga terlalu serius, maka ia menyarankan untuk bertarung lagi dalam 3 bulan. Mereka semua pun setuju atas saran Master Puncak. 叶宇，你确定要不开口？那就3个月后一战。老贼，等死吧你！小心别把自己小命玩没。3个月后看好戏喽！ Di keesokan harinya, Yeyu yang mendatangi Cao Feiyu untuk dibakar dengan uang api kertas malah diusir oleh Cao Feiyu karena sebelumnya telah dibuat kesal oleh Yeyu. 你这是就能借由这个火焰增长实力了。臭小子，给我滚蛋！师傅，快多烧纸钱啊！啊！Kemudian tanpa disangka-sangka, ada seseorang yang membunyikan lonceng di puncak Longzhou untuk yang kedua kalinya. Ternyata itu adalah Yeyu. Ia bertujuan untuk memanfaatkan api pada ujian tingkat ketiga untuk memadatkan jiwanya dan mengembangkan kekuatannya. Master Puncak pun marah akan kelakuan Yeyu yang seenaknya sendiri. 这么多弟子看着呢，我不能生气。峰主，我觉得是你兄弟是不是有病啊？一次不，所以想再来一次。这姿势不优美，你怎么不调口壶传过去？你小子当真这是在玩呢？峰主，我先去闯阵了啊！ Karena Yeyu sudah membunyikan loncengnya, Yeyu pun memulai ujiannya. 去闯阵了啊！
一关。散了吧。这回突破前2关要方便多了。为了神魂，我差的只有灵气积累。只烧了2，有了。去找阁主。Dengan pengalaman yang sebelumnya, kali ini Yeyu mampu melewati ujian dengan sangat mudah dan cepat. Setelah Yeyu ujian, ia mendatangi Patriark Pavilion. Ia ingin belajar metode geografis yang dimiliki Patriark Pavilion. 万物流动，风水变化，山河地势。你知道什么是地象手段吗？正是因为地象手段，我是来找您学习地象手段的。你说的没错，我修行天赋造化诀可以分解招式，才能借用天地之。我一定要试试，还请阁主赐教。 Karena pertarungan dengan Situ Zhengtian sudah dekat, Yeyu memohon kepada Patriark untuk mengajarinya untuk menggambar pola dao yang sesuai, agar Yeyu mampu menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk berlatih. Patriark Pavilion menjelaskan kalau Yeyu sudah menjadi murid pribadinya. Tanpa ia memohon, Patriark pasti akan tetap mengajarinya. Kemudian Patriark Pavilion mengajak Yeyu ke suatu tempat untuk latihan. Setelah sampai ke tempat latihan, Patriark Pavilion pun menunjukkan metode latihannya.觉灵气突然浓郁了数倍。意识以道文影响灵。 Untuk permulaan, Yeyu diperintahkan menggambar pola dao di atasnya lalu mengukirnya. Saat latihan berlangsung, Yeyu mampu menggambar pola dao dengan cepat dan bahkan ia mampu mendapatkan segel yang stabil. Hal itu membuat Patriark Pavilion sangat kagum nih, karena ia sendiri membutuhkan waktu setengah tahun untuk latihan, dan Yeyu hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Dengan kerja keras Yeyu saat latihan, kini ia sedang berada di fase bumi. Kemudian Patriark Pavilion memberikan catatannya yang dulu untuk memahami fase bumi. Patriark Pavilion akan memberikan catatannya yang lainnya setelah Yeyu berada di ranah pencucian sumsum. 真没想到这小子，多谢阁主。当年阁主。再说吧。多谢阁主。至于更高深的内容， Setelah Yeyu sebulan latihan di puncak Wenshin, ia pun kembali ke puncak Longshou. Dan ketika dalam perjalanan, Dujisi menemui Yeyu dengan banyak luka di wajahnya. Yeyu yang menyuruh Dujisi mengirim surat cinta pada Shi Jingyi setiap hari, menyebabkan kemarahan publik. Namun karena Yeyu adalah murid inti, tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun, Yin Yuanxin baru-baru ini yang turun gunung sudah kembali. Saat Dujisi mengirim surat cintanya Yeyu pada Shi Jingyi, Yin Yuanxin yang melihatnya pun mengajar Dujisi. Dujisi memberitahu jika Yeyu tidak bisa menang melawan Yin Yuanxin, jangan harap Yeyu bisa mengirim surat cinta ke Shi Jingyi lagi. Mendengar hal itu, Yeyu pun menjawab bahwa ia akan mengajari Yin Yuanxin dengan baik dan mencari keadilan untuk Dujisi. Yeyu pun sudah sampai di puncak Longshou dan ia segera menemui Yin Yuanxin. Karena sama-sama menyukai Shi Jingyi, mereka pun saling berdebat satu sama lain nih. Mereka saling menyinggung tentang kedudukannya sebagai murid inti. 要学会让他看到你身上的闪光点。看来我作为师兄，得好好。我只是梁不凡梁师兄的首席弟子，求之不得。 Karena perdebatan yang kian memanas, mereka pun bertarung.
哇！龙虎斩！天哪，我眼睛没毛病吧？你输定了！叶兄打得漂亮！尹师弟， Dengan kekuatan Yeyu yang semakin meningkat, Yin Yuanjin pun mampu dikalahkan dengan satu gerakan saja. Lalu Yeyu mendekati Shi Jingyi dan memegang tangannya. Bahkan Yeyu malah minta dicium oleh Shi Jingyi nih. Karena kelancangannya itu, Yeyu pun mendapat tamparan dari Shi Jingyi. 可恶，到底是谁给他的胆子？徒子，你这是突然怎么了？ Karena melihat itu, para pengawal Shi Jingyi yang tidak terima pun mengejar Yeyu untuk diberi pelajaran. Yeyu berlari menuju puncak Wenjin, dan ia menemui Cao Feiyu. Ketika ia melihat api roh yang dibakar Cao Feiyu, Yeyu pun segera ingin mengambil api itu. Namun dengan cepatnya, Cao Feiyu memadamkan api roh itu. Cao Feiyu sangat kesal jika ia kedatangan Yeyu nih, karena uang kertasnya pasti akan habis berlipat-lipat ganda untuk membakarnya, dan Yeyu benar-benar menikmati itu. Lalu Yeyu memberitahu bahwa ia akhir-akhir ini belajar bahasa bumi, dan ia meminta Cao Feiyu mengajarinya. Cao Feiyu memberikannya catatan, namun catatan itu telah rusak nih. Cao Feiyu memberitahu bahwa itu adalah metode ukiran segel Dawen. Yeyu pun berterima kasih atas pemberian itu, dan ia segera pamit untuk berlatih. Yeyu pun mencoba berlatih dengan catatan yang diberikan Cao Feiyu itu. 果然是道文的篆刻法。 很快就能到达御灵境巅峰了。 Yeyu berhasil menguasai metode itu. Bupang yang melihatnya sangat terkejut nih, karena Yeyu hanya melihat dan langsung mengerti. Dengan bakatnya itu, Yeyu pun berhasil berlatih hingga ia mencapai puncak ranah spiritual. Dan untuk ranah pencucian sumsum pun tinggal selangkah lagi ia dapatkan. Setelah selesai latihan, terdengar lonceng Longshou yang berbunyi satu kali, yang artinya memanggil semua murid untuk berkumpul. Patriark Pavilion memberitahu bahwa seorang murid inti Liang Bufang memberi kabar. Di tempat rahasia di padang pasir terdapat Wu Genyan. Seorang murid menjelaskan bahwa itu punya efek sihir pencucian tulang, bisa membantu seseorang menerobos ke ranah pencucian sumsum. Dengan bantuan Wu Genyan, mampu meningkatkan kecepatan latihan. Patriark Pavilion mengimbau murid-muridnya untuk berhati-hati karena di sana ada murid dari Tianhu dan Yunqing. Dan kemungkinan mereka harus bertarung dengan dua kubu itu untuk mendapatkan Wu Genyan. Karena perjalanan ini sangat berbahaya, mereka akan dipimpin dua master puncak. Untuk murid inti diwajibkan untuk ikut, sedangkan murid lain di ranah spiritual mendaftar secara sukarela. Mendengar kabar itu, Yeyu sangat bersemangat untuk pergi dan menemukan Wu Genyan demi menerobos pencucian sumsum. Dengan itu, Yeyu bisa mengalahkan si Tu Zhengdian di pertarungan hidup dan mati. Kemudian mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke sana. Di keesokan harinya, mereka memulai perjalanan menuju ranah rahasia. Saat dalam perjalanan, hal yang sangat tak terduga pun terjadi, di mana muncul ular pasir yang ingin menyerang mereka. Yeyu pun berlari untuk menghajar ular itu.
dan ingin pamer kekuatan pada si Jingyi juga nih. Biasa biar dikira keren gitu. 叶球，小心啊，别被杀手！夜雨，小心啊！这家伙想干嘛？ 小诗诗，你看我是不是很…… Akhirnya, Yeyu pun berhasil mengalahkan 3 ular pasir itu sendirian. Ketika ia sampai di ranah rahasia, muncul seseorang di hadapan mereka. Dan itu adalah senior Liang Bufang yang memberi kabar adanya Mugen Yan di tempat itu. Terlihat ia sangat disegani banyak murid yang ada di sana. Hal itu membuat Yeyu sangat jengkel nih. Sebelum masuk ke tempat itu, Bufang menjelaskan kondisi tempat itu. Karena Bufang ditunjuk sebagai pemimpin dan ia tidak mau, maka Master Puncak menunjuk Yeyu sebagai pemimpinnya. Yuan Xin mengompor Yeyu agar dialah yang menghancurkan lapisan pelindung dari tempat itu. Yeyu pun segera menghancurkan lapisan pelindung itu. Akhirnya, Yeyu mampu menghancurkan lapisan pelindung itu. Lalu Master Puncak memerintahkan untuk memasuki tempat itu. Dan ia mengimbau untuk selalu berhati-hati, karena keselamatanlah yang nomor 1. Master Puncak memberikan Yeyu banyak sekali batu roh. Dan ternyata, itu adalah perintah Patriark Pavilion sebagai hadiah untuk Yeyu. Kemudian Yeyu pun memasuki tempat itu. Di dalam tempat itu, mereka mulai mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Namun sayangnya nih, para murid tidak mau mengikuti Yeyu meskipun ia adalah pemimpinnya. Dan mereka lebih mengikuti Liang Bufang karena lebih dianggap mengetahui medan yang ada di sana. Hal itu pun membuat Yeyu sangat kesal. 还是让大师兄来领导这次行动吧，觉得你的领导力比不上大师兄。我说到做到。好了，老实听话做事就行了。